Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel kali ini kita akan membahas atau servis, bersihkan, bongkar total, pasang lagi, yaitu genset. Masih di sekitaran otomotif guys, tetapi kali ini kita akan memperbaiki genset. Ini genset sudah lama enggak dipakai, ini di gudang, disimpan di gudang. Karena ini lama enggak dipakai dan disimpan di gudang, enggak tahu ini bisa hidup apa enggak, tapi kita engkol enggak mau hidup-hidup. Oke, sekarang kita akan bongkar, kita akan bersihkan, kita akan servis, kita baiki apabila ada yang rusak atau salah. Oke, langkah-langkah awalnya kita buka satu persatu baut pengikatnya, kita copot tangkinya, kita copot engkolannya, dan kita copot silinder head, silinder bloknya. Di sini terlihat kotor betul oli-olinya dan kabelnya habis dimakan tikus, kabel-kabelnya pada putus. Ya, ini knalpot kita lepas. Setelah itu kotoran-kotoran yang menempel-nempel di mesin ini nanti kita bersihkan. Kita akan copot silinder head, busi kita lepas. Nah, ini businya besar panjang guys ya, businya ini sama dengan Ninja atau Satria R. Setelah itu kita buka silinder headnya. Di sini memakai kunci 10, tepatnya kunci T10. Kita buka, kita copot silinder headnya. Nah, di sini terlihat kotor betul, sudah hitam. Nanti kita akan bersihkan. Dan sekarang kita copot silinder bloknya. Nah, ini silinder bloknya. Oke, nanti kita akan bersihkan juga. Dan ini terlihat kotor. Nah, ini di bagian kabelator, filternya. Sebelum kabelator kita buka, filternya dulu kita copot, penghalang-penghalangnya kita copot dulu. Nah, ini kita lepas. Nah, ini kabelatornya juga kita lepas. Pokoknya semuanya satu persatu kita akan bersihkan dan akan kita rakit ulang kembali. Ini kabelatornya kecil mungil guys. Oke, langkah berikutnya ini juga kita copot kabel-kabelnya, kita copoti dulu. Nanti kita akan rapikan, mana yang putus kita akan sambung lagi. Nah, ini di sini ini apa, CDI-nya, ini CDI-nya kita copot juga. Oke, ini CDI lepas dulu. Ini kabel-kabel yang putus-putus nanti kita akan sambung ulang, akan kita pakai solder. Sekarang kita akan bersihkan, kita akan bersihkan ini bekas oli-oli bocor-bocor, ini akan kita bersihkan dulu pakai bensin. Sebelum itu ini membran kita lepas. Kita lepas semuanya, manifold, membran kita lepas. Oke, ini membrannya. Nah, setelah sudah terlepas semua, sekarang kita bersihkan memakai bensin. Kita bersihkan pakai bensin dan kuas. Kita bersihkan sekiranya semuanya sudah bersih, oli-oli yang nempel-nempel sudah pada copotan semuanya. Nah, ini videonya kita percepat dikit biar agak cepat.
Intinya di sini kita bersihkan, dan ini sudah bersih dan saatnya kita akan rakit. Sebelum kita rakit, kita kasih pelumas-pelumas dulu di bagian pistonnya atau ring pistonnya. Di sini memakai oli samurai, guys. Ini adalah oli samurai racing buat stroke Ippon 100% sintetik. Oke, sebelum itu setelah kita kasih pelumas, jangan lupa sebelum kita pasang silinder bloknya, kita pasang paknya, pak bloknya. Kita pasang pak bloknya, hati-hati, pelan-pelan karena mudah robek paknya. Ini pak juga tadi madein sendiri. Oke, setelah pak sudah terpasang, saatnya kita pasang silinder bloknya. Kita pasang silinder bloknya pelan-pelan tapi pasti kita pasangnya. Jangan sampai ring piston terjadi patah. Oke, di sini pelan-pelan aja karena pertama masuk susah. Tapi kalau sudah masuk nanti pasti akan mudah, guys. Pelan-pelan kita goyang-goyang dulu, pelan-pelan masukkan, goyang-goyang kanan kiri. Setelah sudah sekiranya masuk, langsung kita dorong masuk. Oke, silinder blok sudah terpasang. Saatnya kita pasang silinder headnya. Nah, ini silinder headnya. Sebelum kita pasang silinder headnya, jangan lupa kita kasih gasket dahulu. Kenapa kalau silinder blok tidak dikasih gasket? Karena ada paknya, dan paknya itu adalah kardus. Jadi kalau dikasih lem maka dia akan pecah, akhirnya menimbulkan bocor. Oke, setelah lem karbon, gasket sudah kita kasih di bagian silinder head, waktunya kita pasang. Dan setelah sudah terpasang, tidak lupa baut pengikat 4 biji kita pasang dan kita kencangi. Di sini memakai kunci 10, tepatnya kunci T10. Oke, ini cara pengencangannya juga memakai perasaan, jangan terlalu kencang karena ini cuman baut 10, nanti kalau terlalu kencang akan patah atau dol. Oke, dikira-kira saja setelah semuanya sudah dirasa kencang. Nah, ini sudah kencang. Berikutnya kita pasang knalpotnya. Dan di bagian knalpot itu sendiri memakai baut 10 juga. Di sini baut 10 sudah kita tancapkan di lubang knalpot, lalu tinggal kita pasang aja knalpotnya. Nah, ini kita kencangi dulu di bagian bawah baut 2-nya, di bagian lubang knalpot. Oke, di sini juga kita kencangi pelan-pelan, memakai perasaan, jangan terlalu kencang juga karena mudah patah bautnya. Oke, setelah dirasa sudah cukup kencang, lalu baut pengikat di atas juga sudah kencang. Lalu ini pakai T8. Oke, sudah kencang semua. Nah, ini setelah sudah ini sebagian situ sudah selesai semua, kita pindah di bagian kabilator dan membran. Dan ini sebelum kita pasang membrannya, kita setting dulu membrannya biar tidak terjadi bocor atau kerja 2 kali. Kita setting dulu di setting. Nah, ini sudah bocor tadi, maka kita setting, kita bengkok-bengkokkan begini caranya, dan itu pun harus memakai perasaan juga. Oke, di sini sudah kita setting, lalu kita pasang langsung aja, nggak usah lama-lama, kita pasang aja. Nah, ini sudah kita kencangi bautnya, kita pasang, saatnya kita pasang di mesin, di karokernya. Oke, jangan lupa sebelum kita pasang
ini kita kasih lem gasket dulu biar nggak bocor nanti di bagian hisapnya, biar mudah nyalanya. Karena ini penting di bagian hisap ini jangan sampai ada terjadi bocor. Apabila ada terjadi bocor maka hisapnya nanti kurang maksimal, jadi nyalanya susah. Walaupun bisa nyala nanti akan bandang, bahasanya itu bandang itu apa? Ngegas sendiri. Susah nyalanya, begitu nyala ngegas kayak ngegas sendiri. Nggak bisa enak nyalanya. Oke, setelah sudah kita kasih gasket dua-duanya ke atas bawah, lalu kita pasang manipulnya. Setelah manipul sudah terpasang, jangan lupa baut pengikatnya baut 10 kita pasang, lalu kita kencangi pakai perasaan juga, jangan sampai dol. Oke, setelah baut manipul sudah terpasang, saatnya kita masang kabilator. Nah, ini kabilatornya kita tempelkan dulu. Setelah kita tempel, lalu kotak filternya kita pasang juga. Lalu baut pengikatnya kita pasang dan kita kencangi. Dan ini juga memakai perasaan juga ngencanginya karena mudah patah dan dol, karena ini memakai baut 10 aja semuanya. Oke, semua sudah dirasa sudah kencang, lalu kita pindah ke bagian selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya ini nyeting gasnya sudah kita setting. Setelah itu kita pasang avometernya. Di sini kita pasang kabel-kabel, mulai kita pasang di bagian kabel-kabel mengabelnya. Oke, sebelum kita pasang kabel-kabelnya, baut pengikat ini kita ikat dulu baut pengikatnya. Setelah itu ini CDI jangan lupa di sini ada tempatnya, di sini kita baut juga, kita ikat biar enggak lari kemana-mana dia nanti. Lalu kabel-kabelnya kita pasang, kabel CDI ke spool, ke kuil, ke kontak on off untuk mengendalikan mesin biar bisa nyala. Berikutnya setelah sudah bagian mesin, pengapian mesin sudah terpasang semua dan on off sudah. Nah, ini kabel on off kita pasang. Berikutnya kabel dinamo. Kabel dinamo yang akan keluar jadi 220 volt tegangan tinggi. Nah, ini kita pasang. Oke, setelah sudah semua kabel terpasang, nah, ini kabelnya sudah kita pasang semua. Oke, ini semua sudah kita rapikan tadi, kita sambung-sambung. Ini jangan lupa kabel masanya juga kita pasang. Oke, setelah kabel masa sudah kita ikat kencang, sudah terpasang. Nah, ini sudah terpasang semua. Oke, kita cek ulang, semua sudah tersambung bagus. Langkah selanjutnya kita masukkan oli ipon ke lubang busi dulu untuk melumasi piston, ring piston. Kita putar-putar dulu biar lanyah. Oke, berikutnya ini engkolnya atau starternya. Ini kita pasang, kita kencangi bautnya biar bisa ditarik nanti setelah sudah. Berikutnya tangkinya. Oke, tangki kita pasang sekarang. Sekarang waktunya kita kasih bensin.
Ini bensinnya kita sedotkan dulu dari motor. Nah, ini bensinnya segini aja dulu, motornya disedot habis bensinnya. Ini petralit. Oke, sebelum kita masukkan ke tangki, kita campur dulu bensinnya memakai oli 2T. Kita di sini memakai oli Ipon atau Samurai yang 100% sintetik api TC. Oke, sebelumnya kita kocok-kocok dulu biar rata olinya. Oke, setelah sudah rata bercampur olinya dengan bahan bakar bensin atau petralit ini, kita masukkan ke tangki bahan bakar gensetnya. Oke guys, setelah sudah masuk, saatnya kita tes. Nyalakan mesin genset memakai oli samping Ipon 100% sintetik. Nah, sekali engkol aja guys, nyala guys. Kita tes kita tes gensetnya keluar setrum apa enggak. Di sini kita memakai gerinda. Oke, mantap. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena gratis, biar video ini semakin berkembang dan besar lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.